Gimana tadi belajar make upnya? Sudah langsung bisa dipraktekkan untuk nanti siang dan malam. Nah, iya. Make up udah, sekarang kita masak yuk. Oke, ya. Resepnya pizza kentang, tapi toppingnya nanti itu coklat sama keju. Pizza kentang. Toppingnya coklat sama keju. Kan biasanya pizza gurih kan toppingnya. Nah sekarang kita kasih topping yang manis, jadi sesuatu yang berbeda. Iya, bahan-bahannya apa sih? Bahan-bahannya kan pizza kentang, pasti kentang yang telah kita kukus, kita haluskan. Kemudian tepung terigu. Ini Desi jangan lupa kalau bikin pizza dough itu harus tepung terigu yang proteinnya tinggi. Kalau salah pilih tepung terigu nanti doughnya tidak mengembang. Oke. Jadi tepung terigu yang proteinnya tinggi. Protein tinggi ya. Nah ini sekarang Desi bisa bantu masukin bahan-bahan lain. Ini tepung terigu kita masukkan, kemudian gula halus. Ini bahan kering kita aduk dulu ya. Iya. Ini Desi bisa pakai sendok. Gula halus masuk, kemudian ragi instannya. Ini? Semuanya? Semuanya. Kemudian susu bubuk. Kemudian bread improver. Ini fungsinya untuk memperbaiki tekstur, jadi lebih empuk lagi tekstur adonannya. Oke. Beda dengan baking powder ya? Beda. Efeknya. Dia istilahnya tuh melunakkan gluten. Glutennya si terigu. Kemudian garamnya boleh masuk. Nah, diberi jarak dulu untuk memberikan garam ya. Iya. Garam sudah, daging powder masuk sekarang. Telur. Kemudian kentang sekarang. Jadi ini bisa bahan variasi buat pemirsa ya Des ya. Iya. Kentang kita variasikan menjadi Pizza. iya adonan dasar pizza itu. Ini berisi. sudah tercampur Des. Sekarang kita mulai mixer. Kita mixer sampai kalis. Setelah kalis baru nanti menteganya kita masukkan. Nah sekarang airnya Des, sedikit demi sedikit kita tuang. Tercium baunya. Iya. Nah sekarang margarin kita masukkan. Semua kalau margarin Des. Ini setelah tercampur semuanya kita harus tunggu dulu. Iya, difermentasikan. Ya, sekitar 60 menit. Ini kita tunggu sampai kalis nih. Nah, ini deh, sudah kalis kan? Ya. Sudah nggak lengket di kom adonan. Ini kita matikan. Desi bisa ambil bantu kom adonan. Ini kita diamkan, kita bulatkan, kita fermentasikan 30 menit sampai 1 jam. Dan ini pemirsa setelah kita diamkan, mengembang kan Des? Ya. Jadi besarnya tuh Sudah besar iya. sekali 2 kali lipatnya ya. Dari bentuk semulanya. Kita kempeskan, kita buang gasnya. Oke. Jadi kita tekan-tekan saja. Nah sekarang kita giling. Kita bagi dulu menjadi beberapa bagian. Nah sekarang kita giling sampai ketebalannya tuh 1 sentian. Sudah cukup tipis. Sekarang loyangnya boleh diambil. Jadi ngukurnya gampang. Kita taruh saja bagian bawahnya, kita agak tekan sedikit. Nanti ada motif terlihat kan? Ya. Kita potong. Nah sekarang kita letakkan di atas loyang. Sambil kita rapikan lagi bentuknya, diusahakan bulat Des. Nah, ini kan sudah bulat. Sekarang kita berikan ini lubang udara istilahnya ya, biar nanti saat dipanggang dia tidak mengembung. Oh. Nah, di beberapa titik saja. Perlu pori-pori juga rupanya. Nah tinggal di oven Des. Di suhu 200 atau 190
selama kurang lebih 15 menit sehingga nanti kulitnya matang. Nah Des, kita cek yuk aja udah matang nih. Dari wanginya sih pisadonya udah, nah bener kan? Sudah kuning kecoklatan. Iya, tandanya sudah matang ya. Panas. Kita tunggu agak dingin, kita bikin toppingnya. Desi bisa bantu tim nggak? Ya. Ya. Apa yang perlu ditim? Coklatnya diletakkan di atas air panas ya, bukan air mendidih ya. Jadi ini apinya dimatikan aja. Bukan direbus ya. Soalnya kalau di air mendidih nanti dia malah bergumpal, nggak bagus coklat timnya. Udah hampir matang ya Des ya? Sudah. Ya udah, aku potong-potong stroberinya deh. Iya. Ini chef. Seperti ini sudah. Nggak ada yang bergumpal ya? Ya. Nah itu berarti sudah meleleh sempurna ya. Sekarang tinggal Desi gebyurkan di atas ini. Seperti ini. Nggak apa-apa, banyak tuh nggak apa-apa. Ini kita ratakan. Ini biar taruh aja. Nah Des, sekarang tinggal dikasih topping keju parut di atasnya ya. Baru aku kasih stroberinya. Boleh banyak chef? Boleh banyak. Jadi semua coklatnya tertutupi. Sisain dikit aja bagian pinggirnya buat accent. Cukup? Boleh. Nah sekarang tinggal potongan stroberi kita letakkan di atasnya. Desi boleh bantu stroberinya. Terus aku kasih accent pakai ini ya, buttercream. Ya. Nah di tengah juga boleh Des. Oh boleh. Nah cantik ya. Nah sekarang buttercreamnya. Wow, cantik. Nah sekarang tinggal kita sajikan. Oke, sudah siap pizza kentang. Topping keju dan coklat. Keju dan coklat. Pizza kentang isi coklat keju. Bahan 400 gram kentang, kukus dan haluskan. 400 gram terigu protein tinggi, 2 butir telur, 11 gram ragi instan, 100 gram margarin, 10 gram baking powder, 100 gram gula halus, 50 ml susu bubuk, 150 ml air, 10 gram bread improve, setengah sendok teh garam halus. Bahan topping: 200 gram dark cooking coklat, 100 gram keju cheddar parut, 150 gram strawberry potong-potong, 100 gram buttercream. Cara membuat: campur tepung terigu, gula halus, ragi instan, susu bubuk, bread improver, garam, baking powder, telur, dan kentang. Aduk rata. Setelah itu tambahkan air sedikit demi sedikit dan margarin, aduk kembali hingga rata. Fermentasikan adonan selama 30 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat, kemudian kempeskan adonan secara perlahan agar gasnya hilang. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, lalu giling adonan dengan ketebalan 1 cm dan bentuk bulat. Tusuk-tusuk adonan dengan garpu ke seluruhan permukaannya. Kemudian panggang di dalam oven dengan temperatur 200 derajat Celcius selama 15 menit atau hingga matang. Angkat dan dinginkan. Di tempat terpisah, tim coklat hingga meleleh, lalu siram pizza dengan coklat di seluruh permukaan. Setelah itu taburi dengan keju, potongan stroberi, buttercream di atasnya. Sajikan. Kudapan yang sehat dan bergizi. lengkap.